Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanti Hanja. Saya adalah mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Kali ini saya akan membahas mengenai prosedur pemeriksaan fisik terhadap status hidrasi anak, yang di dalamnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menghitung balance cairan. Yang kedua, mengukur tingkat dehidrasi dan overload cairan. Dan yang ketiga, pemeriksaan kekurangan mineral dan elektrolit. Kita masuk pada SOP yang pertama, yaitu menghitung balance cairan. Pengertian dari balance cairan sendiri adalah suatu tindakan mengukur jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh atau intake dan mengukur jumlah cairan yang keluar atau output. Tujuan dari tindakan ini yang pertama, menentukan status keseimbangan cairan tubuh, dan kedua, menentukan tingkat dehidrasi pada anak. Tahap orientasi, memberikan salam dan menyapa klien. Yang kedua, menjelaskan tujuan perhitungan balance cairan. Dan yang ketiga adalah menanyakan kesiapan klien. Tahap kerja, yang pertama mengukur TTV. Yang kedua, menanyakan berat badan klien. Yang ketiga, menanyakan kepada klien jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh klien, misalnya minuman, makanan, dan lain sebagainya. 4. Menanyakan pada klien jumlah cairan IV yang masuk, atau bisa juga melihat pada status keperawatan. 5. Menanyakan jumlah cairan yang keluar, misalnya urin, feses, muntah, dan lain sebagainya. 6. Menentukan IWL klien. 7. Menghitung intake cairan klien. 8. Menghitung output cairan klien. 9. Menghitung balance cairan. 10. Menjelaskan kebutuhan cairan yang sesuai untuk klien. 11. Menjelaskan kepada klien makanan minuman yang boleh dikonsumsi. Setelah seluruh tindakan telah selesai dilakukan, kita masuk pada tahap terminasi. Yang pertama, melakukan evaluasi kepada klien. 2. Menentukan rencana tindak lanjut. Dan yang ketiga, berpamitan dengan pasien. Dan yang keempat, dokumentasi. Kita masuk pada mengukur tingkat dehidrasi. Pengertian, dehidrasi adalah gangguan dalam keseimbangan cairan pada tubuh. Hal ini terjadi karena pengeluaran air lebih banyak daripada pemasukan. Gangguan kehilangan cairan tubuh ini disertai dengan gangguan keseimbangan zat elektrolit, kekurangan natrium, dan air. Tujuan dari tindakan ini yaitu sebagai acuan tata laksana penderita GE agar petugas menyatakan tanda gejala tingkat dehidrasi dan mampu menghitung kebutuhan cairan. Masuk pada prosedur yang pertama, gejala yang menonjol dari GE adalah muntah dan BAB secara berulang sehingga berakibat kehilangan cairan atau dehidrasi. Yang kedua, dehidrasi sendiri secara klinik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dehidrasi ringan, kehilangan cairan 2-5%. Yang kedua, dehidrasi sedang, kehilangan cairan 5-8%. Gambaran klinisnya yaitu turgor kulit jelek, suara retak, nadi cepat, napas cepat, dan pre-shock. Dan yang ketiga yaitu dehidrasi berat, kehilangan cairan 8-10%. Gambaran klinisnya yaitu shock, apatis, zoonotik, kejang sampai koma. Yang ketiga, prinsip tindakan adalah rehidrasi sesuai dengan tingkat dehidrasi. Yang pertama, dehidrasi ringan dilakukan dengan rehidrasi peroral. Yang kedua, dehidrasi sedang dan berat dilakukan dengan rehidrasi parental dengan infus cairan. Kita masuk pada mengukur tingkat overload cairan. Pengertian, monitor jumlah cairan yang masuk dan keluar dari tubuh. Tujuan, mengetahui keseimbangan cairan dalam tubuh. Persiapan alat, yang pertama gelas ukur, 2 format monitor intake output, dan yang ketiga adalah sarung tangan. Masuk pada tahap prainteraksi, mengecek program terapi, mencuci tangan, dan menyiapkan alat. Masuk pada tahap orientasi, memberikan salam dan menyapa pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan, dan menanyakan persetujuan pasien. Masuk pada tahap kerja, yang pertama memakai sarung tangan, yang ketiga ambil urin tampung di gelas ukur, lalu catat. 4. Catat output meliputi muntah, drain, cairan NGT, urin masing-masing, dihitung berapa cc. Begitupun dengan catat intake meliputi muntah, drain, cairan NGT, dan urin. Hitung masing-masing berapa cc. Setelah selesai melakukan tindakan, masuk pada tahap terminasi, yaitu yang pertama melakukan evaluasi tindakan, yang kedua menentukan rencana tindak lanjut,
berpamitan pada pasien, dan dokumentasi. Kita masuk pada pemeriksaan mineral, pengertian tidak terpenuhinya kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh per hari untuk bekerja secara optimal dan berlangsung lama karena malabsorpsi asupan yang kurang atau ekstresi yang terlalu cepat. Tujuan dari tindakan ini yaitu untuk melakukan konseling dan edukasi kepada pasien dan keluarga dan memberikan terapi yang baik. Prosedurnya, pertama, kekurangan natrium ditandai dengan menurunnya kadar plasma kurang dari 130 mili ekuivalen per desiliter. Gejalanya yaitu sakit kepala, penurunan kesadaran, dan koma. Rumus defisi natrium sendiri adalah 0,6 kali berat badan dengan satuan kilogram kali 140 kurang Na serum. Koreksi diberikan jika hiponatremia akut atau kadar Na kurang dari 125 mmol per liter. Sedangkan pada kalsium sendiri, kekurangan asupan kalsium yang tak sebanding dengan pengeluaran kalsium ginjal. Asupan kalsium kurang dari 300 mg per hari. Gejala nyeri tulang, fraktur patologis, spasmia otot, neuropsikogenik jika akut. Penata laksananya yaitu hipokalsemi ringan 7,5 sampai dengan 8,5 mg/sen diberikan kalsium oral 500 sampai 100 mg tiap 6 jam. 2 kalsium serum kurang dari 7,5 mg/sen diberikan Ca glukonas 90 mg per 10 cc larutan dalam dextrose 5% diberikan dalam waktu 5 sampai 10 menit. Masuk pada pemeriksaan elektrolit. Pengertian, elektrolit merupakan mineral dalam darah dan cairan lainnya dalam tubuh yang membawa muatan listrik. Bisa berupa kalsium, klorida, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk kepentingan diagnostik dan evaluasi terhadap perjalanan penyakit dan perkembangan hasil pengobatan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama Icon Start, Cartwright, Spuit 1 cc, kapas alkohol, dan turniket. Prosedur pelaksanaan yaitu cara menghidupkan alat. Yang pertama, tekan tombol power di kiri belakang alat, tekan icon start, tunggu sampai proses inisial selesai, tunggu proses kalibrasi sukses. Cara jalankan sampel, yang pertama buka rak sampel, masukkan sampel minimal 200, tekan tombol tes, tunggu sampai proses selesai. Dan yang terakhir, hasil akan keluar setelah 1 menit.